Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahli nujumin nayyirat. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul wafiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wal dzakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil muhtaramin wal muhtaramatil aizzah, hadirin hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus yang saya muliakan Al-Mukarram Al-Ustadz Musa Sa'abah. Kita doakan beliau sehat afiat, panjang umur dalam taat. Mudah-mudahan hidupnya senantiasa diberkahi oleh Allah. Ketua DKM Mushola Al-Huriyah Al-Ustadz Haji Muhammad Romli, kita doakan sehat afiat, sehat amat ini. Minta didoain ada ramping dikit ya. Ini lagi program ngabisin makanan. Kita doakan dia sehat afiat. Hadir juga di sini para orang tua kita, Bapak Haji Mursyid, Bapak Haji Rondoni, Bapak Haji Daluyo, dan juga hadir guru-guru kita juga Al-Ustadz Sutami Rusli, Al-Ustadz Rustam Effendi, dan juga dari aparatur pemerintah ada Ketua RW, RT ada RT? Ada. Lurah? Enggak ada. Caleg ada caleg? Oh iya. Dan segenap para tokoh masyarakat, para alim ulama, dan juga wabil khusus seluruh para panitia yang luar biasa pengorbanannya, waktunya, tenaganya, pikirannya, yang dari semalam nggak bisa tidur. Kita doain dan mudah-mudahan pada berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah malam hari ini bisa berkumpul bersilaturahim di majelis yang mulia,
Ini majelis mulia lantaran sebab kita berzikir menyebut nama Allah yang mulia. Ini majelis mulia karena kita bersolawat dan juga menceritakan, mendengarkan kisahnya Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, malam hari ini malaikat senantiasa duduk juga bersama kita. Gak bangun dari majelis kita melainkan an yunadi munadi an bunu maghfuran lakum buddilat sayyiatukum hasanah. Di akhir majelis ada salah satu panggilan dari malaikat, hei orang yang hadir di majelis, bangunlah kalian dari majelis ini, kabar gembira semua dosa-dosa kalian diampuni dan semua keburukan diganti dengan kebaikan. Allahumma amin ya rabbal. Jadi hebat. Jangan ragu kalau hadir majelis maulid. Jangan bimbang dengan hadirnya kita di majelis maulid. Pasti minimalnya ampunan dosa dari Allah. Jadi panitia udah kabar gembira, insya Allah dosanya diampuni. Ini kan gak ada yang tahu, barangkali ada yang doa paling mustajab doanya di sini. Dia wali mastur, nggak kelihatan, orang nyangka dia manusia biasa, tapi doanya makbul. Maka dari itu mudah-mudahan majelis kita ini segala hajat yang ada di majelis ini dikabul oleh Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, visi dan misi acara maulid semacam ini adalah menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak sesuai dengan visi dan misi Nabi kita Muhammad SAW, dan diteruskan para alim ulama terus bersambung sampai kepada guru-guru. Tadi hadisnya dibaca, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Nabi kita bilang, saya diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu karakter. Akhlak itu kepribadian. Dulu Nabi diutus di tengah Mekah, di antara kaum kafir Quraisy karena akhlaknya bobrok. Kepribadiannya jelek, karakternya buruk. Bayangin aja, anak baru lahir langsung dikubur, anak perempuan lahir langsung dikubur, karena pikirannya nih anak kagak bisa ikut perang, nyapain aja, dikubur hidup-hidup, kan PA nih. Kira-kira orang Handong ada yang begitu? Itu bukan karakter orang Islam. Orang bunuh gampang banget saat itu. Bobrok keadaan misalnya. Nabi diutus agar menyempurnakan akhlak. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kepribadian, karakter, sumbernya awalnya dari pemikiran. Dari apa? Pemikiran. Pemikiran inilah sumber yang pertama dari terbentuknya karakter. Dari pemikiran tersebut lahirlah niat. Dari niat tersebut lahirlah sebuah tindakan.
Dari tindakan baru yang terakhir namanya kepribadian alias akhlak. Orang bisa niru akhlak yang baik kalau dari dasarnya udah cakep, pemikirannya sudah cakep, udah datang di pemikirannya, oh ini baik kerjain, oh ini buruk tinggalin. Baru timbulnya akhirnya niat dia, gue kudu begini, gue kudu jadi begini. Yang ini sifat ahli surga, dikerjain, kumpul bareng namanya penghuni surga. Diatur niat itu, biahnya, lingkungannya kudu diatur supaya habis itu timbul yang namanya tindakan. Barulah dari tindakan itu jadilah yang namanya akhlak. Ntar Anda jelasin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sumber dari pemikiran dari mata dan telinga. Dia bisa mikir itu adanya akhlak baik, karakter baik itu dari mata dan telinga. Matanya ngelihat sosok orang yang ngerjain baik, uswah hasanah, bapaknya tiap hari gandeng dia ke mushola, ke masjid, sholat jamaah. Sebelum jalan dikasih tahu biar denger telinganya, pasang kuping biar terang. Atau gitu, nggak tahu bukan mantun. Kasih tahu, Tom, lu keluar dari mushola, dari rumah ini menuju mushola, entar jalan ketemu paku beling singkirin, karena takut orang pada keinjak kakinya berdarah. Tom, ntar di jalan lewatin rumah orang pintunya kebuka, jangan nengok ke sono, khawatir ada perempuan yang bukan mahram lagi buka auratnya. Ntar ketika jalan ke musola ketemu orang tua, Al-Ustaz Musa sahabat, Ustaz Haji Ramdhani, Haji Daruya, cium tangan orang berkah, cium tangan, ambil berkah. Tuh, didengerin kupingnya yang baik-baik. Kalau ada bocah yang ngajakin lu bercanda, main, jangan ikut. Lu terus jalan ke musola, ikut sholat jamaah. Hadir di pengajian. Matanya diajarin, telinganya diajarin. Kagak ada lagi Pak yang ngajarin gitu. Duduk di majelis ilmu, dibacain kitab Nasoiul Ibad, syarah daripada kitab Al-Munabbihat lil Istidad Liyaumil Ma'ad, karangan Syekh Al-Allamah Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis di zaman. Syarahnya tadi Nasoiul Ibad oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Ghamidani yang makamnya ada di Malang, terkenal. Itu akhlak-akhlak tuh, kemarin kita lagi bahas, itu cakep banget. Ada orang ibadah lantaran karena cinta, ada orang ibadah landasannya karena khauf, rasa takut kepada Allah. Ada orang ibadah landasannya karena roja, harapan. Subhanallah, akhlak kita lihat, kita udah ngeliatin karakter orangnya, tapi kita masih baca bukunya yang nerangin tentang karakter itu. Beda sama orang dulu. Orang dulu belajar sifat baik itu di orang sebelum kitabnya, menjauhi sifat buruk belajar dari orangnya sebelum di kitabnya. Dulu di Hadramaut ada ulama yang luar biasa, namanya Al-Imam Al-Habib Abi Bakar Ibn Abdullah Al-Idrus Abi Bakar Al-Adni, disebutnya Al-Idrus Awsat, Idrus Tengah.
Jadi ada Idrus Akbar, Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, Abi Bakar Abi, ada lagi Abdullah bin Syekh. Ini beliau dari kecil udah dijejelin, kalau bahasa orang anu bilang dijejelin sama babanya kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Dari kecil bacanya Ihya, kitab-kitab yang bagus. Begitu. Pada saat dibaca kitab itu ada kalimat Ruhul Muhlikat. Itu kan kalau kitab Ihya Ulumuddin dibagi seperempat. Jadi pertama, kedua, ketiga. Ada seperempat namanya Ruhul Muhlikat, yaitu sifat-sifat yang tidak bagus, karakter buruk, dengki, hasud, iri, sombong, gitu ya, ghibah. Pas lampangan kalimat tentang bahayanya ghibah, dia tanya sama abahnya, namanya Imam Abdullah itu, "Abah, emang ada orang yang berani ghibah yang kata Al-Quran sama seperti makan daging mentah saudaranya sendiri?" Ada. Kok saya nggak pernah dapetin? Saya dapetinnya ada di kitab. Kalau kita kan kebalik. Di tengah orang pada ghibah, baru baca kitab dikasih tahu ghibah bahaya, ghibah perbuatan yang buruk. Tapi orang dulu karakternya udah ada di sosok masing-masing, jadi bisa niru. Bahkan dia tahu itu karakter buruk baru ada di kitab, karena sekelilingnya nggak ada yang berkarakter buruk. Subhanallah. Nah kita ini sekarang udah di zaman terbalik. Jadi kudu banyak dengar, kudu banyak melihat, baru ada dorongan di dalam hati setelah berpikir untuk niat mengamalkan. Kita sering mengadu, anak kita harus susah banget sih dibilangin, gablok banget dibilang, suruh sholat susah banget. Kalau kagak digampar sama banyak gak mau sholat. Betul nggak? Bohong mulu kerjaannya, titipin uang SPP, ntar lu sekolah sekalian ketemu nampil dibayar uang SPP. Tiba-tiba 2 bulan kemudian dipanggil surat dari DU, "Bapak, mohon maaf, anak bapak belum bayaran 2 bulan." Lah, bagaimana ini duit udah dititipin dari mana? Ditiler, dimasukin dalam kantongnya buat beli kuota mabar. Dari lahir itu. Kenapa dia bisa berani nipu? Kenapa berani nilai? Dia kayak begini bahaya nih kalau jadi. Dia terus benar. Gak betul. Karena memang dia belum pernah dengar kali kalau namanya nyolong, ngiler itu dosa. Karena nggak pernah didengarkan, diperlihatkan karakter orang soleh. Subhanallah. Itu pemikiran. Terus kemudian timbulnya niat. Itu niat ada berkat dari buah pemikiran yang dia lihat, dia dengar. Bapak Ibu hadir di majelis ini dapat ilmu 1, 2, pasti timbul niat. Ya Allah, pengen ngamalin yang kayak begini. Hadir di majelis ilmu dikasih tahu sama guru, adik itu rukun sholat ada 17, begitu ya tadi kata anak-anak kita. Cuman bacanya sambil ketawa jadi kita beberapa lihat itu ilmu itu. Di dalam adab Syafi'i rukun sholat ada khilaf, ada yang bilang 13, 17, ada tambahan 18, tambahan niat al-khuruj minas sholat, niat keluar dari sholat. Subhanallah. Tuh, makanya sering dengar, sering lihat, baru akhirnya timbul niat. Bapak, niat ini disebutkan oleh Imam Nawawi di awal di dalam kitab Riyadhus Shalihin.
Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari juga tentang hadis niat. Ini hadis populer, dikategorikan oleh ulama mustalah hadis termasuk hadis ahad, kata perawi dari sahabat itu cuma satu. An Abi Hafs Umar Al-Faruq Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat. Dijadikan 2/3 asas agama kita dilandasi dengan niat. Orang dari niat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tergantung niatnya. Kata ulama, an-niyah matiyah. Niat itu jembatan untuk mendapatkan keinginan kita. Ente kalau pengen jadi anak soleh, pengen punya anak yang soleh, minimal dari sekarang banyak niat. Ya Allah, di tempat-tempat suci, di tempat yang bagus seperti majelis ilmu, mudah-mudahan anak saya jadi orang soleh. Itu niat, niat itu perannya penting. Dulu ada sahabat, ini diceritain dulu. Ada sahabat Pak, kalau dulu kan datang panggilan perang begitu ya. Ada sahabat keliling kota Madinah sambil naik onta, sambil teriak suara paling kencang, siap-siap, besok kita pergi perang jihad. Waktunya ditentuin, jam berapa harinya. Ini sahabat yang dengar, langsung siap-siap. Dia punya kuda, diurusin kuda, dimandiin kuda. Habis bersihin kuda, mikir dia, besok gue perang. Kalau menang, dapat ghanimah harta rampasan perang. Minimal harta rampasan perang nih, dapat kambing atau dah. Tuh kambing, gue pengen bikin kambing bakar. Artinya nih, gue pengen bakar. Kalau kita pakai contoh kecap gitu ya, enak kan? Yang dia pikirin kalau udah selesai daripada jihad, dapat harta rampasan perang, dapat apa tadi? Kambing bakar. Dia pengen bikin. Niatnya udah pengen dapetin harta, yaitu kambing bakar. Bapak jalan dari rumah kemari pengen dapetin apa kira-kira? Dapetin pahala, tidak deh. Nggak mungkin datang sini pengen dapat besek, nggak mungkin kan? Dapetin pisang gitu, nggak mungkin. Alhamdulillah ini sahabat tertidur Pak. Saking letihnya tidur. Lagi tidur ngimpi dia perang. Yang dia bakal lakuin besok tuh sama Nabi, dia perang. Di tengah perang itu dia gugur. Sampai akhirnya datang di yaumul qiyamah kelompok orang. Dia termasuk kelompok syuhada. Diperhatiin tuh kelompok syuhada ada wangi seperti wanginya kesturi dan untuk belajar di fikih. Semua orang yang meninggal wudu dilakukan 4: dimandiin, dikafanin, disolatin, dikuburin. Kecuali orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu kagak pakai dimandiin lagi. Alasan ulama kalau dia dimandiin ngilangin jejaknya, ngilangin buktinya. Karena kalau dimandiin darahnya jadi bersih, dan darah itu semuanya akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan darah itu akan menjadi tanda wanginya ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Dia paling cepat ditemuin sama malaikat lantaran wangi semerbak dari darah yang keluar dari orang yang mati syahid. Dan dia langsung dikafanin sebaju-bajunya, kagak pakai disolatin. Kata ulama, karena orang yang meninggal syahid fisabilillah yang nyolatin langsung para malaikat. Jadi manusia kagak butuh lagi nyolatin dia. Jadi bagaimana? Langsung makami.
saudara-saudara kita yang di Palestina, yang ada di Gaza, langsung aja dibunuh. Syuhada, makanya kagak ada kan sholat goib buat syuhada yang ada di Palestina, nggak ada. Karena emang yang menyolatin langsung malaikat. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan, kejayaan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Allah hancurkan, Allah binasakan semua musuh Allah. Zionis Israel mudah-mudahan hancur leburkan. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang bisa melihat kejayaan kemenangan mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya dilihat tuh di dalam mimpi itu syuhada lagi pada dikumpulin sama malaikat, dipanggilin atur-atur dan diberikan izin setiap orang untuk memberikan syafaat kepada ahli keluarganya sebanyak 70. Yang 70-70-nya ini wajabat lahul nar, yang udah pasti kudu masuk neraka. Tapi lantaran saudaranya ini syuhada, dia bisa ambil, ditolong, disyafaatkan oleh syuhada. Mudah-mudahan kita termasuk ahli syuhada. Makomnya diperlihatkan begitu mulia. Dia atau semuanya cakep-cakep. Kecuali dia nih. Yang agak Disamperin dulu. Disamperin nih malaikat. Pak, mohon maaf Pak. Kebetulan dia manggilnya Bapak. Bapak apa malaikat dia begitu. Kencang gitu ya. Cang. Begini nih Cang nih. Ani liatin ente tidak sibuk ngatur orang. Kira-kira posisi saya di mana ya? Kok saya kagak ikutan dapat dipanggil tuh tadi tuh? Ente dengan ngantri bansos gitu ya, di parpol dapat, semuanya BLT dapat, ente doang ngecek sama RT, nama lu ada nggak? Gitu. Ya, maaf, nama lu kagak ada di sini. Pas dicek namanya siapa? Namanya Fulan bin Fulan. Dilihat namanya kan, oh ente ada, dapat bagian. Apa bagian saya? Hati kambing. Akhirnya pas dengar malaikat hati kambing, dia nangis duluan. Ya Allah, sayang amat ya, udah mati syahid, dapetnya cuma hati kambing. Bangun dia dari tidurnya nangis. Buah daripada niat. Ente hadir di majelis ini niatnya akan cuma hati kambing, kayaknya nggak makan kambing ya kemarin. Pasti kita punya niat yang lebih dari itu. Kayaknya terlalu murah bela-belain hadir di majelis maulid cuma pengen dapetin besek. Terlalu murah hadir di majelis ilmu cuma pengen dapet makan gratis. Terlalu murah. Pengennya kita dapat syafaat dari Muhammad. Hadir di majelis maulid biar kenal sama Nabi Muhammad. Taswiqan lisami'in, kata Imam Ali bin Muhammad Al-Hasan. Tambah rindu buat para pendengar maulid ini akan sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi disebutin oleh guru kita sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'iya ilallah, Nabi Muhammad selalu mengajak kepada Allah. Ente lihat orang, ajak dia kepada Allah. Ente udah sholat, ajak orang sholat. Ajak orang sholat, kudu belajar agama dulu. Agak perlu, ajak yang ngajar baru. Tapi kalau ngajak ngaji, apakah kudu hafal alfiah dulu? Baru dia boleh ngajak orang? Agak mesti. Ngajak doang mah bebas. Mau lulusan SD, SMP, bebas. Tapi kalau yang ngajar baru kudu punya disiplin ilmu yang mumpuni gitu. Ini belajar dari YouTube pengen jadi kiai, agak bisa. Lihat tuh perjuangan Kiai Musa, gimana dia ngaji ke kiai, pindah-pindah begitu ya. Ustaz Roy dulu ngajinya luar biasa, sekarang masih ngaji.
ngaji nggak ada liburnya. Kali itu udah selesai gue S1 jadi udah selesai ngajinya, kagak. Sampai mati baru selesai ngaji. Sampai jam berapa? Dan ini merupakan ujiannya orang yang mondok. Semalaman aku nggak Biasa dia mondok, keluar dari pondok untuk hadir pengajian majelis ilmu, berguru lagi itu susah. Ujiannya luar biasa karena udah lama mondok ini, udah bosan kayak gitu. Tapi namanya ngaji nggak ada batasnya. Di mana ada pengajian hadir. Udah denger ini ilmu, dengerin lagi. Kalau belum nyampe 1000, lu jangan bilang ini udah pernah. Jangan. Bayangin 1000 kali cerita, 1000 kali ilmu yang baru diulang. Kan kita akan kayak gitu. Tapi saking kita diajarin buat tawadu duduk di majelis ini sampai kayak gitu. Karena awal dasarnya tadi pembentukan akhlak dimulai dari dengar, melihat, timbul niat. Bapak, ibu nggak pernah dengar, nggak pernah niat, bagaimana mau niru? Bagaimana mau nyontoh? Dengar aja kagak, ngelihat aja kagak. Dengarnya di mana? Di majelis taklim. Kalau di pasar susah nyari yang baik-baik, susah. Walaupun nggak mustahil, kebaikan ada juga. Cuma nongkrong aja gitu ya. Di pasar apa tuh Ustaz? Kencar, habis makan bubur gitu, cari gitu, ada nggak sosok akhlak, susah. Nih di malam apa kita? Malam Rabu, Ustaz Musa, malam Senin Ustaz. Itu di situ. Nanti biar kita banyak niru, bisa niru. Oh sosok wali begini, oh sosok nabi begini. videoin anak-anak di sini. Karena awalnya dari pemikiran, Anak-anak. kemudian timbul yang namanya niat, Anak-anak. tindakan, baru yang disebut karakter, akhlak, kepribadian. Makanya inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Ada hadis begini, hadisnya bilang semuanya pakai tanda Al-Hasan. Anil Hasan, maksudnya dari Imam Hasan Al-Basri. Terus Anil Hasan juga, Hasan yang kedua dari Sayyidina Hasan ibn Ali, cucunya Nabi. An Abil Hasan, bapaknya Hasan yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. An Jaddil Hasan, kakeknya Sayyidina Hasan yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala inna ahsanal hasani al-khuluqul hasan. Paling baiknya dari semua yang baik adalah pribadi yang baik. Satu kakak dua. Ayo beliin. Ente punya pribadi yang baik. Jangan bangun jangan. Inna akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Orang yang paling dekat duduknya bersamaku nanti di yaumul qiyamah, kata Nabi Muhammad, orang yang budi pekertinya bagus, akhlaknya bagus. Dia tahu namanya hasud, buruk dia tinggalin. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-haqqah. Orang bencinya ini parah. Kita kemarin belajar bedanya hasad sama yang lain nih. Kalau hasad dia bukan sekedar benci sama orang, tapi berharap kenikmatan orang itu hilang. Kenikmatan yang dimiliki orang itu hilang. Parah nggak tuh? Sifat hasud kalau ada di diri seseorang bakalan grogotin amal baik yang pernah dia lakukan. Mama pasti udah. Sama seperti grogotin yang namanya api daripada kayu bakar. Segede apapun kayu bakar, kalau udah nyampur namanya api, bakalan habis ya. Kebaikan sebanyak apapun, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, sedekahnya masya Allah,
ganti di Colombia nggak punya PHP, aku juga min. Tetangga punya kulkas, stroke, langsung stroke. Dipuyang dulu, langsung stroke. Berharap kapan tuh kulkasnya hancur, listriknya sepanuh. Jadi bukan kulkasnya doang, AC-nya, TV-nya, itu hasil tuh gitu. Ya, na'udzubillah min. Dia tahu nih hasil perbuatan buruk, dia tinggalin. Sayang, udah punya tabungan amal baik, tapi di yaumul kiamat kagak kelihatan tuh amalnya. Udah habis sama hasad, udah habis sama ghibah, udah habis sama iri, na'udzubillah min dzalik. Tapi Hasan, al-khuluqul hasan, dia tinggalin. Mulai dari bi'ah, lingkungannya dijaga. Makanya ada dulu namanya pondok pesantren, iya nggak? Dia tahu kanan kirinya udah agak bener nih. Ini pribadinya pribadi yang buruk nih. Kalau didiemin begini aja nggak bakalan ke bawah. Makanya ada yang namanya istilah nyantren. Ada santri obong, emang dia mondok di situ tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya tinggal di obong, agak pulang-pulang. Kalau sekarang santri juga, tapi santri kalau pulang pergi. Saking kalaunya cuma seminggu sekali. Kalau berbobot doang. Itu juga kalau lagi enak badannya, kalau lagi nggak enak enggak ada. Gerimis sedikit nggak usah dah. Gerimis Ustaz. Besok aja besok. Padahal makan disiarin, gorengan ada, pastel ada, iya Ustaz ya. Sambelnya tuh enak banget. Saya makan pastel enak seumur-umur di sini nih. Yang bikin enak tuh pastel dibacain Nasoihul dulu sama Fathul Qorib, itu yang bikin enak. Kalau langsung makan begitu kurang tapi enak. Tapi karena udah di ngajiin, dibacain kitab jadi enak. Betul. Emang mau bilang, ini Pak nih, kita dimakan nih. Ini udah habis. Ini nih mahal ini pisang bukan sembarang pisang. Bukan mantul bukan. Ini pisang udah dibacain maulid. Dah coba dah. Nanti beli pisang sendiri, baca maulid sendiri, kudu berapa hari ya itu kudu belajar baca maulidnya dulu, ya enggak? Dari kitabnya dulu. Tapi langsung orang berdatang dibacain maulid, nah anggur lain, salad lain. Nah iyalah. Anggur salad lain. Kalau kuliah, ini kira-kira Ustaz Surabil datang apa kagak? Ini soalnya tadi kata panitia, Ustaz pokoknya jangan duduk, jangan kelar sampai Ustaz Surabil datang. Ini permasalahannya jadi dia datang apa enggak? Oh iya, memang kata ente kagak pegel gitu. Gak pegel juga. Gak apa-apa, biasa banget saya begitu. Saya menikmati aja. Betul ya. Mudah-mudahan saya doain yang hadir sini pada sehat. Amin. Panjang umur dalam taat. Mudah-mudahan Allah jadikan karakter pribadi kita, karakter pribadi akhlak mulia baginda Rasulullah. Anak-anak kita menjadi pecinta Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bisa niru akhlaknya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan mereka orang-orang yang diberikan keistiqomahan di dalam meneladani sosok baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semuanya bersama Nabi Muhammad SAW. Kita duduk saat ini malam hari ini karena rindu kepada Nabi Muhammad, karena cinta kepada Nabi Muhammad, karena pengen duduk sama Nabi Muhammad. Tapi mudah-mudahan kecintaan ini sampailah kita di saat innamal mar'u ma'a man ahab. Orang bakalan kumpul sama yang dia cintai, mudah-mudahan kumpul bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabul. Yang punya utang mudah-mudahan segera dilunasin. Mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang berkah, yang bakti sama orang tua. Dan mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza diberikan kemenangan, kejayaan oleh Allah, diberikan
mudah-mudahan mereka yang syahid mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan dikumpulkan kita semuanya bersama mereka, bersama para syuhada, dan mudah-mudahan para musuhnya Allah hancurkan, cerai-beraikan, Allah kecilkan kekuatan mereka, dan insyaallah Allah jadikan daripada tempat kita ini dan seluruh kaum muslimin menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa lakum salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ij'alna wa auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa tayr. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma 'afina wa tuf bina warhamna wansurna wahfadna wal muslimin. Allahumma qina wa iyyahum jami'an syarra masa'ibid dunya wad-din. Allahumma aslihna wa aslih ma fi salahi salahul islam wal muslimin. Allahumma la tuhlikna wa ahlik man fi halakihi salahul islam wal muslimin. Allahumma irfa' wasrif warfa' anna wa 'anil muslimin al-adha wal bala wal waba wal ghala wal fahsya wal munkar wa su'al fitan wal mihan wal zalazil wa su'ul hurub wal qahta wal jadwa wal amrad wal asqam an baladina wa an Falastina khassah wa an sa'iri buldanil muslimina 'ammah birahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma harrir masjidal aqsa. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma kshif ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.